menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kata Yesus, Yesus melakukan pekerjaan Pak. Yohanes 10:25. Tadi di dalam Yohanes 17:8 yang saya bacakan, itu Yesus mengaku menyampaikan firman Pak Pendeta. Makanya gitu Pak Pendeta. Iya, iya. Menurut Pak Pendeta, gimana? Tanggapan pandangan teologisnya Pak Pendeta, silakan. Oh iya, Bang Zuma. Oke, jadi begini, Bang Ahmad, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang, saudara. Baik, lanjut. Saya nyimak. Jadi untuk percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya itu jaminan bagi kami, karena di dalam tiga nama ini sama Tuhan, satu, ya, Bapa dan Anak adalah satu, begitu. Jadi bagi kami tidak ada masalah, karena ketuhanan itu kedaulatan Tuhan. Kita hanya diminta untuk percaya sesuai dengan petunjuk dari Bible, begitu Bang. Begitu. Jadi dalam Matius 28 ayat 19, ajarlah mereka, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajar mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami melayani sebagai hamba Tuhan, mendoakan orang, baptisan, kami memakai tiga nama ini, tapi di dalam nama Yesus yang perantara dari tiga, karena nama ini telah diberi kuasa di bumi dan di sorga, begitu Bang Andi. Jadi bagi kami itu tidak ada masalah, begitu Bang, karena kealahan ketuhanan itu di sorga, tetapi itu tidak ada yang dapat mengganggu gugat di sana. Jadi itu tidak ada masalah bagi kami. Begitu Bang Andi. Baik, Bang Zuma mau masuk tanggapi? Bang Zuma? Lanjut aja dulu deh. Saya lihat pendetanya bagus, diajak diskusi. Ya. Baik, lanjut. Oh ya. Jadi Pak Pendeta, saya mau tanggapi satu ya Pak Pendeta ya, teman-teman sambil tap-tap layar ya. Pak Pendeta dan kawan-kawan Kristen yang sering naik rumah diskusi lintas agama sering mengatakan kami percaya. Timbul pertanyaan Pak Pendeta, ini kawan-kawan Kristen percaya sebagai apa? Ya kan? Kristen mengatakan kami percaya sebagai Tuhan, tapi tidak tertera di dalam Bible dalilnya bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan dan harus disembah. Itu poin pertama Pak Pendeta. Nah, sebagai otoritas tertinggi di dalam Bible, otoritas kita Yunus adalah Yesus Kristus. Otomatis yang kita harus dengarkan ucapannya adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus mengatakan, kalian harus percaya aku sebagai utusan loh. Yohanes 17:3. Karena pesan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God, itu Bapa, bukan Yesus Pak Pendeta. Gitu Pak Pendeta. Bang Zuma. Hormat Bang Suma. Iya Bang, thank you Bang. Lanjut kita diskusi ringan kita ya, sharing gitu. Ya. Jadi terima kasih Bang Andi. Memang kalau Yesus adalah utusan, tetapi utusannya itu kan datangnya dari sorga. Nah ini menjadi pegangan kita, karena Lukas 2 ayat 9 dan ayat 10 dan 9 itu perkataan malaikat ketika dia datang. Bahkan ayat 4, malaikat pun memuji kemuliaan bagi Allah. Makanya dikatakan ini kabar baik, kabar keselamatan, kedatangan juru selamat, yang sebentar lagi kami Kristen akan merayakan Natal gitu Bang Andi. Jadi memang satu kebahagiaan bagi kami. Makanya kalau Kristus tidak datang, kalau tidak mati, tidak naik ke surga, maka mungkin Kristen tidak ada, atau pengikutnya juga tidak ada. Karena apa? Sia-sia. Begitu Bang Andi. Bang Zuma kalau mau masuk silakan ya. Anda. Baik. Mohon izin ya, Saudara Bang Yunus. Jadi gini Bang, kalau di Islam itu kan
pencipta langit dan bumi itu Ahad. Ahad itu artinya tunggal, tidak berbilang, tidak terbagi, dan seterusnya. Artinya ketika Tuhan itu datang di atas muka bumi ini, maka yang datang itu adalah wakil-wakilnya. Kita sebutlah dengan sebutan nabi, kita sebutlah dengan sebutan rasul. Nah, Yesus sejak kemudian beliau melakukan penginjilan, dia mempersaksikan dirinya kemudian sebagai utusan. Bahkan dia mengatakan untuk memperoleh hidup kekal, dia harus diterima sebagai utusan. Itu penegasan beliau. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus ini sudah pasti bukan Kristen. Itu dulu. Ya, mungkin Pak Pendeta ini akan dikagetkan dengan pernyataan saya. Karena Yesus itu pengikutnya ibadahnya Sabat, tidak makan babi. Mereka orang-orang bersunat, mereka orang yang mentahirkan diri. Mereka ketika ingin masuk ke sinagoge, mereka membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, dan seterusnya. Dan yang pasti mereka adalah yang melakukan hukum Taurat itu dengan sepenuh hati. Makanya di dalam Matius 23, di situ Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti orang-orang yang hanya berkata tentang hukum Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Maka pengikut Yesus sudah pasti mempraktekkan. Nah, Yesus juga berpesan, Bang, waspadalah kepada penyesat yang datang, ngaku-ngaku sebagai pengikut. Mereka adalah serigala yang buas. Kenapa dikatakan serigala buas? Karena mereka mengatasnamakan Yesus, tapi ajaran mereka bukan ajaran Yesus. Itu penilaian kami sebagai seorang Muslim kepada saudara Kristen, bahwa Kristen ini hanya membawa-bawa nama Yesus, tapi mereka sebenarnya bukan pengikut. Malah Kristen ini adalah anti terhadap Yesus. Dan mungkin kita bisa diskusikan ini dengan pelan-pelan. Silakan. Ya, dibuka mute-nya dulu Pak Pendeta. Dibuka mute-nya. Itu mute-nya masih ke mute. Nah, kalau habis ngomong nanti sebentar di mute lagi biar tidak berisik. Lanjut. Ya, terima kasih Bang Fandi, Bang Suma. Siap. Kita cuma luruskan, memang pengikut Kristus itu memang pengikut, ikut ajarannya, ikut kehidupannya. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 6 itu, kalau engkau pengikut Kristus ya wajib hidup seperti Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus itu kan apa? Bukan kita yang memilih, Dia yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih. Itu ya makanya jadi kerennya pengikut Kristus, karena bukan kita yang memilih awalnya, Tuhanlah yang memilih kita. Begitu. Maka kalau kita bisa percaya Tuhan itu anugerah. Karena tidak semua orang dipanggil untuk diselamatkan. Banyak dipanggil tapi cuma sedikit yang terpilih. Sampai sekarang kita sering dengar Bang Suma bicara tentang Kristen, tetapi belum semua itu bisa mengerti pekerjaan Yesus. Tetapi orang-orang khusus yang mengerti pekerjaan Yesus. Jadi ya kita paham saja teman-teman Muslim bicara Kristen, karena memang belum mengerti pekerjaan Tuhan. Jadi itulah ya kita hanya mengerti saja semua karena kasih karunia kalau kita ada. Begitu sampai saat ini. Oh ya. Ya, silakan Bang Suma. Uni, assalamualaikum Uni. Uni cantik. Ya, lanjut dulu aja. Jadi kalau saya melihat nih kesimpulan saya nih Bang, bahwa Kristen ini adalah anti Yesus. Yang dijalankan dalam kehidupan kekristenan itu bukan ajaran Yesus, tetapi mereka menjual nama Yesus. Itu kesimpulan saya. Dan saya bisa membuktikan itu. Ketika saudara mengatakan di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sekarang mari kita lihat, apakah Yesus hidup sebagai Kristen?
atau Yesus hidup sebagai Yudaism? Itu dulu. Nah, mungkin Pak Pendeta bisa menjawab, Yesus ini dalam hidupnya mempraktekkan sebagai orang Yahudi, dalam hal ini adalah penganut Torah yang taat, atau Yesus ini menjalankan hidup sebagai seorang Kristiani, Natalan, ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat. Karena itu adalah cerminan sebagaimana data yang Pak Pendeta bawa. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia wajib, bukan lagi sunnah, tapi wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kalau kita melihat orang Kristen, bukan pengikut Yesus. Tak ada yang kami lihat di Kristen itu sebagai tanda-tanda sebagai pengikut. Tak ada sedikit pun. Apanya yang kami lihat dari Kristen ini sebagai Yesus? Sebagai pengikut. Ibadahnya, kitabnya, pola hidupnya, pola makanannya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Berarti pengikut Yesus itu ya harus seperti Yesus. Nah, hari ini kalau Yesus ada di bumi, saya yakin sekali dia lebih cenderung ke masjid daripada ke gereja, Bang. Yakin aku. Karena Kristen ini adalah buatan dari Barat, Roma. Sedangkan Yesus ini adalah produk Timur Tengah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat di dalam Galatia 1 nomor 12. Ini sumbernya Kristen. Apa kata Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, yang memberikan pernyataan inilah yang dicatat Paulus kemudian dan mengatasnamakan Yesus. Padahal di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Tidak lama berselang Yesus terangkat ke langit, betul-betul datang makhluk kepada Paulus mengaku Yesus. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sedangkan Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sementara Paulus mengatakan, aku tidak menerima dari manusia. Berarti dia tidak menerima dari Yesus. Ibrani 13 nomor 8. Yesus dulu, sekarang, dan masa depan selama-lamanya tidak pernah berubah. Yesus dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia adalah manusia. Dia adalah anak Maria. Berarti yang membuat saudara Kristen ini menyembah Yesus, makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia itu. Sedangkan Yesus adalah manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti dari mana itu? Nah, sekarang pertanyaan saya nih kepada abang kita ini, Yesus itu mempraktekkan Yudaism atau mempraktekkan Kristen? Itu aja dulu, silakan. Ya, dibuka mute-nya Pak Pendeta ya. Langsung dibuka mute-nya. Ya, makasih Bang Andi, Bang Zuma. Senang bisa menyapa, bisa berdiskusi. Jadi kalau Yesus itu mengajarkan seluruh hidupnya, ya, mengajarkan pribadinya. Makanya Yesus itu tidak bawa agama, dia bawa kehidupan pribadinya. Bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk semua orang. Makanya di Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga merendahkan anaknya, supaya semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia kalau jatuh dalam dosa, siapa yang dapat menolong? Tidak ada. Cuma Yesus yang turun bawah menolong. Karena kita ada di Indonesia, di hukum Indonesia harus beragama, maka buatlah agama Kristen. Sebenarnya agama Kristen itu bahasa merendahkan, mengolok. Tetapi itulah, mengikut Kristus itu tidaklah mudah.
Misalnya Bang Zuma pindah agama Kristen, pasti akan dibenci. Tapi karena Bang Zuma ada di Islam, ya begini. Tetapi Bang Zuma harus berdakwah, ya, enggak dakwah tentang kasih lah, tentang bahwa Bang Zuma itu mengerti Al-Quran dan mengajarkan kasih. Itu yang kita mau sampaikan. Memang supaya jangan sampai kita terpecah dengan kalimat kita sendiri. Kalau kita pun salah, ya saya wajar dikoreksi. Saya sadar saya juga orang tidak terlalu pintar, biasa-biasa saja. Tapi kita ini orang yang mau taat, artinya mau melaksanakan apa tujuan Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya juga hanya melayani, begitu. Jadi intinya pada intinya bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itulah ajaran Kristen. Mengasihi Tuhan, kita sudah benar dalam pelayanan. Mengasihi sesama itu artinya lebih dari diri kita. Kalau kita sudah tidak pernah mengasihi sesama, ya harus periksa iman kita. Kalau kita menjatuhkan orang, merendahkan orang, siapa yang ada dalam hati kita? Ya iblis, setan yang ada dalam hati kita. Makanya kita harus belajar merendahkan diri. Belajar firman juga kita harus belajar rendah hati. Karena kalau tanpa Roh Kudus mengajar, kita tidak mengerti apa-apa. Ini bahasa sorga firman ini. Makanya itu Alkitab ini adalah Made in Lord, bukan tulisan manusia. Tapi semua, kata Timotius, dikatakan bahwa semua tulisan ini adalah dari ilham Allah, ilham dari Tuhan, Roh Kudus. Alkitab ini mengajar, mendidik, menegur. Itulah firman Tuhan. Makanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya inilah kami memang belajar untuk merendahkan diri. Memang ditampar kiri kanan, ya hanya begitulah, belajar merendahkan diri. Itulah ajaran kasih. Tetapi kasih itu akan menutup segala kesalahan. Itulah Pak Bang Zuma. Terima kasih Bang Andi, Bang Zuma. Siap. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Yesus tidak bawa agama. Ya, memang di Antioquia, Turki, pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Tapi bukankah Yesus ini jalan? Bukankah Yesus ini kebenaran? Dan bukankah Yesus ini utusan Tuhan yang memberikan hidup kepada siapa yang percaya untuk sampai kepada Tuhan? Yesus itu jalan. Kalau Yesus itu jalan, berarti Yesus memberikan petunjuk. Nah, saya melihat bahwa seluruh apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu tersimpul di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, itu jalan. Aku sudah menyampaikan jalan itu kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu jalannya. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Bukan menjadi Kristen. Makanya tadi pertanyaannya, Yesus ini mempraktekkan dan menteorikan sebagai Yudaism atau mempraktekkan sebagai seorang Kristen? Karena Yesus itu jalan. Siapa yang percaya kepada Yesus harus mengikuti jalannya. Jangan bikin jalan baru. Jangan bikin jalan baru. Jalan Yesus itu jelas terang. Murid-muridnya percaya kalau dia hanyalah utusan. Dan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dan ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tuh kesaksian Yesus tuh. Yesus jalan, ya sudah ayo kita ikuti jalannya. Dia kebenaran, ya sudah kita ikuti apa yang kebenaran yang diajarkan. Bukan kemudian pengajaran-pengajaran yang diadopsi dari luar, tapi dari Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, terkait dengan kasih. Sebenarnya di Kristen itu Pak Pendeta, itu tidak ada ajaran kasih. Karena kasih itu tertuang di dalam Matius 22 nomor 38 dan seterusnya. Bagaimana kasih itu kemudian implementasinya tersimpul di dalam hukum terutama dan utama. Hukum pertama adalah kasih kepada Elohim, yang kedua kasih kepada sesama manusia. Dan kedua hukum ini
itu ada di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kata siapa? Kata Paulus. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Artinya ajaran kasih batal. Batal kasih itu karena sudah dibatalin dengan matinya Yesus. Nah, kemudian apa buktinya bahwa Kristen ini tidak ada kasih? Kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, Anda boleh lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan itu adalah taat, mengikuti perintah, setia, menjalankan segala tuntunan, ketentuan, hukum-hukum, perintah yang Tuhan berikan kemudian melalui para nabinya. Nabi Musa alaihissalam. Apakah Kristen menjalankan? Tidak. Kasih kepada Tuhan gagal Kristen itu. Yosua 22, Yosua 25 jelas sekali dikatakan di sana apa? Bahwasanya kasih itu adalah engkau dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang diperintahkan. Ya, diperintahkan kepada Nabi Musa. Engkau dengan setia, dengan hatimu, segenap hatimu menjalankan segala ketetapan itu. Kristen enggak lagi, Bang. Kristen tidak menjalankan lagi ketetapan-ketetapan itu. Kristen mengikuti Paulus, Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama menuju kepada hukum baru. Apa itu? Ya seperti Kristen, hukum baru. Kemudian kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan jemaat untuk menjalankan segala aktivitas, rutinitas, ritual berdasarkan dengan perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Kristen ibadah minggu, perintah siapa? Natalan, perintah siapa? Tidak bersunat, perintah siapa? Makan babi, perintah siapa? Menyembah Yesus, perintah siapa? Kalau Anda tidak mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada anak Anda, istri Anda, jemaat Anda bukan mengasihi mereka, Anda membinasakan mereka. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat yang paling hina di kerajaan langit. Coba Anda baca Kolose 2. Apa yang dikatakan Paulus? Jangan lagi kau mau tunduk ke perintah-perintah manusia. Jangan lagi kau tunduk kepada perintah-perintah yang lama. Bahkan di dalam Filipi 3, Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, skubalon yang harus ditinggalkan. Makanya orang Kristen ini tidak ada yang menjalankan hukum Taurat. Contoh nih, contoh. Hukum pertama di Taurat itu apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen bikin ilah baru. Namanya Yesus. Keluaran 31 nomor 14. Siapapun yang tidak kemudian menjalankan dan mengkuduskan hari Sabat wajib dibunuh. Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat bunuh karena dia telah membatalkan hukum Tauratku. Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi. Haram itu bagimu. Kristen jalankan? Tidak. Terus apa yang Kristen jalankan? Ya perintah manusia. Perintah manusia. Makanya saya katakan, mohon maaf nih, Kristen itu adalah agama yang anti terhadap ajaran para nabi. Tapi mengatasnamakan kasih, kasih, kasih. Bagaimana mau kasih? Orang disuruh menyembah kepada makhluk Yesus. Sementara Yesus memerintahkan menyembah kepada Tuhan. Coba Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, Yesus, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal, surga? Kenali aku sebagai utusan. Kenali dia sebagai satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah, ana Rasulullah. Tapi kalau Kristen, yang tadinya Tuhan, abad pertama, bukan abad pertama, karena pada abad pertama Yesus mengajarkan dirinya utusan. Abad keempat, utusan Tuhan menjadi Tuhan juga. Sekira begitu saudara. Ya, ini diskusi ringan aja. Silakan Anda bantah dan Anda luruskan. Anda punya hak jawab. Saya hanya membantu untuk menyampaikan. Karena kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, ya sebenarnya pengikut Yesus itu kami, Islam ini, bukan Kristen.
Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Jadi apapun pemikiran dari Bang Zuma, Yesus dan Bapa adalah satu, tetap mengajarkan kasih. Begitupun saya diajar untuk mengasihi sesama, termasuk Bang Zuma, Bang Andi, semuanya. Ya, walaupun Bang Zuma ini viral sekarang hari-hari ini, tetapi kita diajarkan untuk berdoa buat Bang Zuma, Bang Andi, semua. Kita diajarkan itu untuk berdoa bagi mereka. Ya. Mungkin belum waktunya. Kalau mau lihat latar belakang kehidupan dari saya, ya orang juga yang mudah emosi, marah, tetapi Tuhan sudah ubahkan menjadi orang yang luar biasa. Nah, ini artinya bahwa Tuhan itu tinggal dalam saya untuk mengasihi Bang Zuma, Bang Andi, semuanya, mendoakan, ya. Apalagi saya ada di Indonesia ini, berdoa buat semua bangsa Indonesia. Itulah ajaran kasih. Apapun Bang Zuma mau bantah bagaimana, Yesus telah membuktikan kasihnya. Dia rela mati, taat sampai mati, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau kita masih hidup hari ini, kita harus memberitakan kebaikan Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Rela mati untuk banyak orang. Itulah prinsip Tuhan. Rela mati untuk semua manusia. Inilah bentuk kasih. Tidak ada orang kasih yang memberikan nyawanya. Cuma Tuhan Yesus yang mati memberikan nyawanya dan naik ke surga. Jadi ini luar biasa, keren sekali Tuhan Yesus ini. Makanya apapun yang Bang Zuma pikirkan, ya saya maklum, karena dari agama yang berbeda, roh yang berbeda, hati yang berbeda. Jadi artinya bahwa ya saya bersyukurlah Injil ini juga bahkan Bang Zuma juga dalam memberikan narasi-narasi menyinggung nama Yesus, ya. Nggak tahu hatinya bagaimana, tapi Yesus itu ada kuasa. Makanya di dalam firman ada satu ayat dikatakan bahwa firman itu pedang bermata dua, ya. Artinya kita sementara bermain pedang, hati kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan. Hati kita akan terus. Jadi kalau selama Bang Zuma mengatakan nama Yesus, itu ada kuasa, dan sorga itu mendeteksi terus kehidupan kita. Jadi itu Bang Zuma. Karena siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya akan menerima keselamatan. Jadi itulah, apapun yang Bang Zuma sampaikan, ya saya terima. Tapi Bang Zuma belum katakan Kristen tidak ada kasih, ya terserah Bang Zuma. Tetapi Kristen harus mempraktekkan kasih, mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang di sekitar, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Baik Bang, baik. Agama Hindu, agama Buddha, bahkan mereka yang ateis pun itu mempraktekkan ajaran Kristen yang disebut kasih itu. Islam juga demikian. Tapi yang disebut kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, itu taat kepada perintah Tuhan, bukan bermanis-manis ria. Kasih kepada manusia, mengajarkan manusia menjalankan perintah Tuhan. Itu baru kasih. Yesus sudah memberikan gambaran kok. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain juga hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Itu Yesus loh yang mengatakan itu. Jadi kasih itu bukan berarti membantu orang, senyum kepada orang, dan seterusnya. Bukan yang kayak gitu. Itu hanya sebatas, itu manusiawi. Semua manusia bisa melakukan itu. Tapi yang disebut kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, itu menjalankan, mentaati segala perintah-perintah yang datang dari Tuhan.
Itu yang harus dijalankan. Dan kasih kepada manusia, mengambil perintah Tuhan ini, lalu kita khotbahkan kepada manusia lain, supaya mereka juga taat kepada perintah Tuhan. Dengan taat kepada perintah Tuhan, kita sudah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sedangkan Kristen ini tidak lagi menjalankan perintah Tuhan. Nah, ada 3 komponen. 1, 2, ya ada 3 komponen. Yang pertama Al-Quran, Bang. Al-Quran mengatakan bahwasanya innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah wa rasuluh, dan utusan Allah. Dan Allah mengatakan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Apa hukuman mereka? Disalib. Jadi orang yang membenci Allah, orang yang membenci Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan orang yang membenci Yesus, hukumannya adalah salib. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu yang kedua. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jangan dibesarin begini, Dek, nggak pede saya. Ya. Lalu kau hukum dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Tuh, 2. Jadi yang dikutuk dan yang digantung ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Kata Ulangan. Kata Al-Quran, orang yang membenci Elohim, Allah, pencipta langit dan bumi, dan membenci utusannya, dan membuat kerusakan juga. Di dalam Al-Quran diterangkan juga disalib. Yang membenci Allah dan memusuhi utusan Allah, itu yang disalib. Ulangan 21 nomor 22, 23, yang dihukum salib adalah yang berbuat dosa dan yang dikutuk oleh Elohim. Yang ketiga nih, Paulus, Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi itu telah mati untuk kita dengan menebus hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. 3 kitab yang mengatakan yang Anda sembah itu adalah orang yang terkutuk. Al-Quran, Torah, dan juga Perjanjian Baru suratnya Paulus. Itu dalil, Bang, itu dalil. Makanya saya tampil menyampaikan bahwa Yesusnya umat Islam, yaitu Nabi Isa, itu tidak terkutuk, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah mati untuk dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Kristen Indonesia itu belakangan muncul. Yang pertama itu orang-orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Masakan Nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang dikasihi oleh Elohim, yang disayangi oleh Elohim, yang suci, mati digantung terkutuk untuk dosa-dosa bangsa Roma. Itu mustahil. Jadi sangat berat meloloskan ajaran Kristen ini untuk sampai tembus kepada poin kebenaran akal. Karena tertolak oleh 3 kitab. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah pendosa. Taurat mengatakan yang disalib itu adalah pendosa. Paulus mengatakan yang disalib itu adalah orang terkutuk. Muncul Kristen di abad keempat kemudian mengajarkan penyaliban itu adalah penebusan dosa. Nah, ini yang Kristen kehilangan arah ketika mengatakan penebus dosa itu adalah manusia. Karena di Imamat 1 nomor 2, penebus dosa itu adalah hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 juga hewan. Hanya Kristen yang beda, manusia, bahkan Tuhannya yang jadi korban di atas salib untuk nebus dosa-dosa. Memang agak lain Kristen ini. Seperti itu, Bang, silakan. Ya, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Bang Zuma izin di mute dulu Bang Zuma ya, biar tidak dumpling. Silakan Pak Pendeta. Makasih Bang Fandi, Bang Zuma. Ini saya mau pimpin ibadah, jadi kita tidak lama. Saya closing ya Bang Zuma. Terima kasih hormatnya. Terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Ya, artinya begini. Yesus tetap mengajarkan kasih. Kami tetap percaya dia telah mati di kayu salib dan dia telah bangkit. Karena kebangkitanlah makanya kami boleh ada sampai saat ini.
kita tidak hebat memilih Tuhan, tapi Tuhanlah telah memilih kita untuk diselamatkan, menjadi alatnya di tengah dunia. Kami tetap menebarkan kasih bagi sebuah orang, termasuk Bang Suma. Apapun yang Bang Suma katakan, kami tetap berdoa. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa supaya kita baik-baik terus di Indonesia ini. Ini kabar bagi kita semua supaya kita tetap satu Indonesia. Terima kasih Bang Suma, hormat saya, Tuhan berkat. Ya, thank you Pak Pendeta. Masya Allah. Ini ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi pendeta ini, Pak Pendeta Petrus Suat ini yang kemarin pergi ya, ada kegiatan. Pak Pendeta silakan dibuka mute-nya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, siap. Agak rajin pendeta main ke sini ya. Alhamdulillah. Silakan. Sur kita, sur. Berarti kan saya punya hati yang Sesak napas aku. Siap Kanda, aman begitu saja. Lanjut.